Erick Thohir wanti-wanti bahwa lawan Libanon adalah ujian sesungguhnya. Sementara Kluivert percaya diri karena anak asuhnya makin solid setelah menang lawan Chinese Taipei. Main di depan supporter sendiri jelas jadi motivasi tambahan. Emiliano Jonathans buka suara kenapa nolak Belanda U23. Katanya, pilih Indonesia itu keputusan dari hati dan hasil diskusi keluarga. Ia bahkan janji meski karirnya melesat di Eropa tetap bakal bela merah putih. Timnas baru aja naik ke posisi 117 dunia setelah bantai Taiwan 6-0. Bonus poinnya lumayan, bisa bikin nyalip Zimbabwe. Kalau kalahin Lebanon, siap-siap ranking naik lagi, asal Kazakhstan kepleset lawan Belgia. Media Vietnam nyinyir soal peluang Timnas Indonesia U23 di Piala Asia. Mereka menilai Garuda Muda bisa gagal lolos karena persaingan poin runner-up grup. Intinya, Indonesia wajib menang kalau mau aman tiketnya. Mark Klok akhirnya balik ke timnas setelah setahun lebih absen. Ia bangga banget bisa pakai jersey Garuda lagi dan janji kasih performa terbaik. Klok bilang kerja keras di Persib bikin Kluivert percaya padanya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Uji toba kali ini bukan sekadar pertandingan biasa. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Lebanon, lawan yang disebut sebagai ujian sesungguhnya sebelum masuk ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan laga melawan Lebanon ini bukan main-main. Menurutnya, justru disinilah kualitas tim benar-benar akan terukur. Sebelumnya, kemenangan melawan Chinese Taipei memang berhasil membangkitkan kepercayaan diri pemain. Tapi, Erick menilai tes yang sebenarnya baru hadir saat bertemu Lebanon. Tim yang satu ini dikenal memiliki permainan tangguh dan bisa memberi gambaran seberapa siap skuad Garuda menghadapi tantangan yang lebih besar di kualifikasi nanti. Pelatih timnas, Patrick Kluivert, juga menegaskan anak asuhnya siap tampil habis-habisan. Ia menyoroti betapa pentingnya rasa percaya diri yang saat ini mulai tumbuh setelah kemenangan sebelumnya. Apalagi, kali ini skuad Garuda bakal tampil di hadapan pendukung sendiri. Dukungan dari tribun diharapkan bisa menambah semangat sekaligus menjadi energi ekstra untuk para pemain. Kluivert menegaskan satu hal, fokus utama tetap ada pada diri sendiri. Tidak peduli siapa lawannya, menurut Kluivert, tim harus tetap konsisten dengan pola main yang sudah disiapkan. Baginya, kepercayaan diri bukan cuma soal hasil pertandingan, tapi juga soal bagaimana setiap pemain bisa berkembang di lapangan dengan gaya permainan yang solid. Laga melawan Lebanon ini bisa jadi lebih dari sekadar uji coba. Pertandingan ini adalah barometer. Apakah kemenangan atas Chinese Taipei hanya sekadar modal awal atau benar-benar bukti bahwa timnas sedang berada di jalur yang tepat? Jika Garuda mampu tampil tenang, percaya diri, dan konsisten, maka peluang besar untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi terbuka lebar. Di satu sisi, ekspektasi supporter jelas tidak kecil. Bermain di kandang selalu membawa tekanan tambahan. Keputusan besar datang dari penyerang muda berdarah Indonesia, Emiliano Jonathans. Ia akhirnya angkat bicara soal kabar yang ramai diperbincangkan. Menolak tawaran memperkuat Belanda U23 demi berseragam merah putih bersama Timnas Indonesia. Emiliano menjelaskan, langkah berani itu bukan keputusan instan. Ia sempat berdiskusi panjang dengan keluarga yang masih punya ikatan kuat dengan tanah air. Dari pembicaraan itu, Emiliano merasa jelas, pilihannya lahir dari hati. Ia menegaskan, rasa memiliki terhadap Indonesia begitu kuat, sampai-sampai ia tak perlu berpikir dua kali untuk menolak Belanga. Indonesia adalah rumah kedua saya, ucapnya mantap. Baginya mengenakan lambang Garuda di dada jauh lebih berarti dibanding sekedar mengejar peluang besar di Eropa. Pernyataan ini jadi sorotan. Pasalnya, karir Emiliano di level klub masih panjang, dengan potensi menembus persaingan elit Eropa. Namun, ia tak ragu. Ia sudah menutup pintu bagi keraguan. Andai suatu saat ia benar-benar bersinar di Eropa, pilihannya tetap membela Timnas Indonesia. Bagi Emiliano, status sebagai warga negara Indonesia bukan sekedar paspor, tapi juga sebuah kebanggaan. Ia sadar, setiap pilihan punya konsekuensi, tetapi baginya ada sesuatu yang lebih dalam dibanding sekedar karir.
Ada rasa keterikatan, ada panggilan batin, ada kebanggaan untuk berdiri di bawah bendera merah putih. Kini publik Indonesia tentu berharap banyak. Dengan usia yang masih muda dan karir yang masih panjang, Miliano bisa jadi salah satu aset paling berharga timnas ke depan. Keputusannya menolak Belanda bukan hanya soal sepak bola, tapi juga simbol kecintaan pada tanah air. Dan di tengah banyak pemain keturunan yang masih bimbang menentukan pilihan, Miliano Jonathans sudah memberi jawaban jelas. Ia ingin jadi bagian dari perjalanan Garuda. Sebuah langkah yang berani dan mungkin akan tercatat sebagai salah satu keputusan paling penting dalam karir sepak bolanya. Timnas Indonesia kembali bikin gebrakan di ranking FIFA. Setelah pesta gol 6-0 melawan Taiwan, pasukan Garuda berhasil menambah 3,25 poin. Nilai mereka sekarang naik dari 1154,55 menjadi 1157,8. Hasilnya, Indonesia naik satu tingkat dari posisi 118 ke 117 dunia. Yang lebih seru, posisi Indonesia sekarang tepat di atas Zimbabwe. Tim Afrika itu harus rela turun ke peringkat 118 dengan poin 1157,45. Selisihnya tipis banget. Jadi kalau Zimbabwe berhasil mencuri hasil imbang lawan Benin, bisa saja Indonesia balik disalip lagi. Padahal sebenarnya ada peluang emas buat naik 2 tingkat sekaligus. Sayangnya, rencana itu batal gara-gara Libya bikin kejutan besar. Mereka sukses mengalahkan Angola dengan skor tipis 1-0. Tambahan poinnya gede banget, lebih dari 15 angka. Alhasil posisi Libya langsung melesat dari peringkat 117 ke 114 dunia. Gara-gara itu, jalan Indonesia buat naik lebih tinggi di update kali ini otomatis tertutup. Tapi tenang, kesempatan buat merangkak masih terbuka. Ada 2 skenario yang bisa bikin Indonesia naik lagi ke posisi 116. Skenario pertama, menang di laga uji coba lawan Lebanon yang bakal digelar tanggal 8 September. Kalau Garuda bisa menang, tambahan poinnya cukup buat naik 1 tingkat. Skenario kedua, hasil dari zona Eropa. Kazakhstan yang sekarang nangkring di posisi 116 tepat di atas Indonesia bakal ketemu Belgia di kualifikasi Piala Dunia. Kalau Kazakhstan kalah, poin mereka otomatis bakal terkikis dan itu bisa jadi peluang emas buat Indonesia melangkah lebih tinggi. Jadi sementara ini timnas sudah berhasil menggeser Zimbabwe, tapi perjuangan buat merangsek ke papan tengah ranking FIFA masih panjang. Semua mata sekarang tertuju ke duel lawan Lebanon dan juga hasil pertandingan Kazakhstan melawan Belgia. Apakah Garuda bisa terus terbang tinggi? Kita tunggu saja kelanjutannya. Timnas Indonesia U23 kembali jadi bahan perbincangan. Kali ini, giliran media Vietnam yang melontarkan komentar pedas. Media olahraga mereka, Detateo meramaikan peluang Garuda Muda untuk bisa lolos ke Piala Asia U23. Meski Indonesia masih berada di posisi kedua grup J, peluang itu dianggap rapuh. Pasalnya, hanya juara grup yang bisa lolos otomatis ke Piala Asia U23. Sementara itu, 4 tiket tambahan hanya diberikan untuk tim-tim yang finish sebagai runner-up terbaik. Disinilah posisi Indonesia jadi sorotan. Jika skuad Garuda Muda gagal menang, bahkan hanya bermain imbang, mereka otomatis berhenti di peringkat kedua grup. Dan dari jalur runner-up terbaik, kondisi mereka pun belum cukup kuat. Saat ini Indonesia hanya bertengger di urutan kelima klasemen runner-up. Angka itu membuat peluang lolos sangat tipis, apalagi bila dibandingkan dengan pesaing dari grup lain yang punya poin lebih baik. Detato menulis dengan nada sinis, meski meraih kemenangan pertama di kualifikasi, Indonesia tetap berisiko besar absen di turnamen kontinental bergengsi ini. Sindiran itu seakan menegaskan bahwa jalan Garuda Muda ke Piala Asia U23 bukan sekadar berat, tapi hampir mustahil bila tidak meraih kemenangan penting di laga terakhir. Tentu saja komentar dari media Vietnam ini bisa jadi tamparan sekaligus pemicu semangat. Kita tahu, rivalitas sepak bola antara Indonesia dan Vietnam selalu panas. Setiap kali kedua negara bertemu, baik di level senior maupun junior, tensinya selalu tinggi. Jadi wajar bila media Vietnam ikut memantau dan memberi komentar pedas pada perjalanan timnas Indonesia. Namun, bila melihat situasi di lapangan, kondisi ini memang menegangkan. Satu kemenangan bisa menjadi kunci hidup mati. Garuda Muda tidak boleh lengah, apalagi hanya bermain aman. Mereka harus bermain dengan penuh determinasi untuk memastikan tiket ke Piala Asia U23 tetap di genggaman.
Mark Klok kembali mengenakan jersey timnas Indonesia dan momen ini terasa begitu spesial. Setelah absen cukup lama, hampir 1,5 tahun, akhirnya namanya kembali dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda. Bukan hanya sekedar dipanggil, Klok langsung menunjukkan kualitasnya. Dalam laga melawan Taiwan di FIFA Matchday, ia terpilih sebagai pemain terbaik. Bagi Klok, bermain untuk Indonesia bukan sekedar rutinitas, tapi sebuah kebanggaan. Ia mengatakan, memakai lambang Garuda di dada selalu jadi momen istimewa, sesuatu yang tidak bisa disamakan dengan hal lain. Selama absen dari timnas, Klok terus menaruh tekad besar dalam dirinya. Bekerja keras bersama klubnya, Persib Bandung, agar bisa membuktikan diri dan menarik perhatian pelatih timnas lagi. Kini, di bawah arahan pelatih baru Garuda, Patrick Kluivert, peluang itu datang juga. Klok kembali dipercaya, dan ia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan performa konsisten di lapangan, dia memperlihatkan dedikasi penuh, seakan ingin membuktikan bahwa dirinya memang layak berada di tim nasional. Dalam wawancara usai pertandingan, Klok tidak bisa menyembunyikan rasa gembira. Ia menegaskan bahwa sebagai pemain sekaligus warga negara Indonesia, ia selalu ingin membela tanah air. Tekad itulah yang membuatnya tidak pernah menyerah, meski lama tidak dipanggil. Klok sadar, satu-satunya jalan untuk kembali ke skuad Garuda adalah membuktikan diri lewat performa di klub, dan itu sudah ia lakukan. Kembalinya Klok tentu bukan hanya kabar baik untuk dirinya, tapi juga untuk timnas Indonesia. Kehadirannya di lini tengah memberi keseimbangan dan pengalaman yang dibutuhkan tim. Apalagi dalam waktu dekat, Indonesia masih akan menjalani laga persahabatan melawan Lebanon. Klok pun berharap bisa terus menunjukkan performa terbaik, agar percayaan pelatih tidak sia-sia.